Yang dimana di sini dalam 1 bulan dengan power ini gue bisa berhasil mengumpulkan sebanyak 0,004 BTC, 0,02 Ethereum, 0,1 BNB. Kemudian di sini ada 20 Matic dan kemudian di sini ada juga 230 Doge dan 473 Tron. Yang dimana kalau semua ini dikalkulasiin, pendapatan gue dari roller coin ini dengan mesin mining sebanyak ini itu tuh sekitar 1 juta sampai 1.500.000-an dalam 1 bulannya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga dan masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, di video kali ini gue akan kembali ngebahas seputar roller coin karena saat ini roller coin baru aja ngeluncurin season terbarunya yaitu season 7. Nah, hampir sama seperti season-season sebelumnya, di season 7 ini ada beberapa updatean yang dilakukan sama si roller coin untuk mempermudah player gratisan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal jika dibandingkan dengan season sebelumnya yaitu season 6. Nah, tapi sekalipun di sini ada beberapa updatean yang bisa dibilang cukup memihak buat kalian para player gratisan. Nah, tapi di season 7 ini juga ada beberapa kekurangan yang menurut gue justru season 6 kemarin ini jauh lebih baik jika dibandingkan season 7 untuk kita yang mau dapetin profit maksimal dari sini. Nah, sebelum kita lanjut ngebahas tentang kekurangan ataupun kelebihan dari season 7 si roller coin ini khusus buat kalian para player gratisan, di sini gue mau coba jelasin dulu secara singkat buat kalian yang belum tahu apa sih itu roller coin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa ini roller coin, jadi roller coin ini adalah salah satu platform simulator mining yang dimana di sini kita bisa ngumpulin kripto secara gratis mulai dari Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Solana dan masih banyak lagi hanya dengan bermain game aja sambil mengupgrade power mining kita dengan mengumpulkan beberapa item yang disebut mesin mining yang dimana nantinya makin gede power mining yang berhasil kita kumpulin maka nantinya pendapatan yang kita dapat juga di sini bisa semakin besar. Jadi simpelnya ya, untuk basis dari roller coin ini sendiri dia tuh basisnya tuh hampir mirip kayak cloud mining yang dimana di sini kita bisa dapetin kripto secara gratis hanya dengan nyalain si mesin mining yang udah berhasil kita kumpulin sebelumnya untuk ngumpulin kripto secara otomatis tanpa harus khawatir dengan penggunaan listrik yang besar ataupun penggunaan internet yang tinggi gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya apakah si roller coin ini bisa gratisan mainnya, tentu aja bisa ya teman-teman. Jadi di sini buat kalian para player gratisan yang pengen coba mainin si game ini, si roller coin juga udah menyediakan beberapa fitur yang nantinya bisa kalian manfaatin khusus buat kalian para player gratisan yang mau nyobain terjun ke roller coin ini untuk dapetin cuan cuma dengan bermain game aja. Yang dimana nantinya dari setiap bermain game itu kalian akan mendapatkan beberapa token ataupun beberapa power secara gratis yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk mengumpulkan kripto secara gratis dari si roller coin ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut ngebahas seputar season 7 dari roller coin ini. Apa aja kelebihannya dan juga apa aja kekurangannya. Dan apakah kita para player gratisan bisa lebih cuan di season 7 ini apa enggak? Kita lihat aja sama-sama ya. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah mainin game ini dan pengen coba mainin game si roller coin ini, kalian bisa langsung aja coba mainin gamenya dan daftar melalui link yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ngebahas seputar season 7 dari roller coin ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini gue udah masuk ke tampilan atau ke halaman utama dari dashboard roller coin gue. Jadi seperti yang kalian lihat ya, roller coin tuh tampilannya kayak gini, yang dimana nanti tugas utama kita para pemain roller coin itu tuh di sini kita fokus untuk ngumpulin mesin mining yang kayak gini, yang dimana nanti dari setiap mesin mining ini dia tuh memiliki nilai power yang berbeda-beda. Kayak misalkan yang ini nilai powernya 550.000 GH per second, kemudian ada yang ini nilainya atau tenaganya itu sebesar 640.000 GH per second. Jadi intinya di sini tugas kita para player roller coin adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin mesin mining agar nantinya si power dari semua mesin mining yang udah berhasil kita kumpulkan bisa dikonversi menjadi power mining di kolom yang ada di sini nih, di kolom power ini. Yang dimana nantinya makin gede power kita yang tercantum di sini, maka nanti pendapatan block reward kita yang ada di bawah ini juga makin besar. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, power gua di sini ada 62,100 PH, yang dimana dari tenaga segede ini gua bisa mengumpulkan 61,72 satoshi per 10 menitnya. Yang dimana di sini dalam 1 bulan dengan power ini gua bisa berhasil mengumpulkan sebanyak 0,004 BTC, 0,02 Ethereum, 0,1 BNB. Kemudian di sini ada
ada 20 Matic, dan kemudian di sini ada juga 230 Doge dan 473 Tron. Yang dimana kalau semua ini dikalkulasiin, pendapatan gue dari roller coin ini dengan mesin mining sebanyak ini atau sebesar 62,100 PH itu tuh sekitar 1 juta sampai 1.500.000-an dalam satu bulannya. Gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk cara dapetin mesin mining ini gimana caranya Bang? Nah, jadi untuk bisa dapetin mesin mining ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara beli mesin miningnya langsung melalui store-nya mereka. Yang kedua dengan cara gratisan, yaitu dengan cara bermain game dan menyelesaikan beberapa misi yang nantinya di misi-misi tersebut kita bisa mendapatkan poin ataupun season token yang nantinya season token ini bisa kita pergunakan untuk membeli mesin mining secara gratis menggunakan reward yang udah kita dapat dari hasil bermain game tadi. Nah, untuk detail cara main roller coin ini sendiri, ini tuh udah pernah gua bahas di video gua sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya mulai dari cara daftar, cara main, dan juga cara pencairannya melalui video gua yang ada di sini ya. Kalian tinggal klik aja linknya yang ada di sini. Di situ gue udah pernah bahas semuanya tentang roller coin ini dari A sampai Z. Nah, karena di video kali ini gue akan lebih fokus ngebahas tentang ataupun seputar season 7 dari roller coin ini. Jadi di sini gue nggak akan bahas lagi gimana cara mainnya, karena untuk cara mainnya dari roller coin ini sendiri itu gue udah sering banget bahas di video-video sebelumnya. Jadi di sini kita akan ulas satu persatu tentang season 7 ini apakah worth it atau enggak buat kita para player gratisan. Nah, jadi di sini si roller coin ini tuh kemarin sekitar 3 hari yang lalu dia tuh baru aja update season terbaru, yaitu season 7 yang bisa kita lihat melalui kolom e-pass yang ada di sini. Nah, kalau ini e-passnya kita klik seperti yang kita lihat ya. Ini roller coin baru aja membuka season 7 bernama Prime Time. Nah, dan untuk di season 7 ini kalau misalkan kita lihat ya, apa aja sih rewardnya yang bisa kita dapat secara gratis dari season 7 ini? Nah, kalau misalkan gua lihat nih, di season 7 ini rewardnya bisa dibilang nggak begitu menarik sih ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan season 6 sebelumnya, malah jauh lebih malesin buat ngerjainnya. Kenapa? Karena di sini seperti yang kalian lihat, untuk reward mesin miningnya sendiri itu powernya kecil-kecil, mulai dari 36.000 sampai 114.000 GH doang gitu. Yang dimana kalau misalkan kita bandingin dengan season 6 kemarin, reward mesin miningnya tuh bisa dibilang powernya gede-gede. Ada yang 200.000 GH, ada yang 600.000 GH, bahkan ada yang satu mesin mining itu si powernya 1 juta GH per second gitu. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan season 7 yang sekarang, ini tuh agak sedikit mengecewakan ya teman-teman, karena di sini untuk reward gratisan yang bisa kita dapetin di sini tuh kecil-kecil banget gitu. Di sini mesin miningnya rewardnya mulai dari yang terendah itu 10 GH, kemudian masuk ke level 5 kalau misalkan kita ngumpulin XP power lagi, ini paling cuma dapat 36 GH per second. Aduh, ini kecil-kecil banget nih. Kalau gua scroll lagi, nggak ada yang begitu menarik sih menurut gua di sini rewardnya. Nggak ada yang menarik banget. Rewardnya cuma gini-gini aja, RST, trofi, mesin mining yang powernya bahkan nggak nyampe 500.000 per satu mesin miningnya. Dan ini menurut gua cukup nggak worth it gitu untuk kita kerjain untuk si season 7 ini. Nah, tapi yang menariknya di season 7 ini, sekalipun di event pass-nya ini, di event pass season 7 ini rewardnya kecil-kecil, tapi di season 7 ini ada yang namanya season store. Seperti yang kalian lihat ya, ini kalau misalkan kita masuk ke season store, di season store ini justru si mesin miningnya rewardnya jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan reward dari event pass yang ada di kolom ini nih, di season 7 gitu. Jadi buat kalian para player gratisan yang mungkin pengen dapetin mesin mining dengan power yang cukup gede, menurut gua lebih baik kalian fokus ngerjain season task aja atau tugas season 7 aja daripada ngerjain tugas season event pass yang ada di sini nih. Karena kalau kalian ngerjain event pass yang ada di sini, waktu yang kalian pakai dan juga tenaga yang kalian pakai selama event ini berlangsung, itu tuh nggak akan worth it dengan reward yang kalian dapat gitu. Ini kan event passnya berlangsung kurang lebih 104 hari atau 3 bulanan. Nah, selama 3 bulan ini kalian ngerjain ini capek-capek, paling rewardnya paling gede mesinnya cuma dapat yang ini doang, 213 GH per second. Ini sangat jauh banget dengan yang season 6 sebelumnya yang paling tinggi itu ya 1 juta GH per second. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen fokus di season 7 ini, lebih baik kalian ngerjain tugas season task-nya aja yang ada di sini nih. Bentar ya, yang ada di sini nih. Kita balik ke home. Nah, yang ada di bawah-bawahnya ini nih. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kan ada misi nih dari season task. Yang dimana nanti dari season task ini akan ada tugas-tugas yang bisa kalian kerjain untuk dapetin poin season token yang nantinya season token ini bisa kalian kumpulin untuk kalian tukerin nantinya di season store yang ada di sini untuk membeli mesin mining yang ada di sini gitu teman-teman. Dan untuk rewardnya juga di sini paling gede itu ada yang 1,136 PH atau 1 juta GH per second lah. Dan ini cukup worth it sih jika dibandingkan reward dari season 7 yang ada di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya Bang supaya kita bisa dapetin season token secara gratis agar bisa membeli mesin mining yang ada di sini? Nah, jadi caranya cukup simpel ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan kalian masuk ke kolom home yang ada di
roller coin kalian di sini, nanti kan kalian di bawah ini akan ngeliatin beberapa tugas harian nih yang ada di sini nih. Ini kalian klik aja more quest yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti di sini akan ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjain untuk dapetin season token secara gratis. Kayak misalkan ini. Di sini ada tugas yang namanya play any games, yang dimana di sini kalian diharuskan untuk bermain game aja sebanyak 1 kali aja dalam 1 hari, maka kalian akan bisa mendapatkan sebanyak 10 season token secara gratis dalam 1 hari hanya dengan bermain 1 kali game aja. Kemudian habis itu di sini kalian juga bisa mendapatkan 15 season token tambahan per harinya cuma dengan menangin 15 game di Lambo Rider. Nah, Lambo Rider itu nanti gamenya kalian bisa cari aja di kolom game yang ada di sini. Nah, Lambo Rider tuh yang ini nih. Nah, yang ini kalian menangin aja 15 kali di gamenya yang ada di sini, maka nanti kalian bisa dapetin 15 season token secara gratis. Nah, dan kemudian habis itu di sini juga ada misi menangin 40 game di kolom yang ada di sini, kolom gamenya roller coin. Bebas mau gamenya apa aja. Kalau misalkan kalian udah berhasil menangin 40 game, maka kalian akan dapetin 20 RST token atau season token secara gratis. Dan kemudian habis itu kalau misalkan kalian menangin 80 games secara berturut-turut dalam 1 hari, maka kalian bisa dapetin 25 season token tambahan. Dan kemudian habis itu selain dari misi harian yang ada di sini juga ada misi mingguannya ya, teman-teman. Nah, kalau kalian klik weekly yang ada di sini, nanti di sini ada tampilan misi mingguan yang kayak gini. Yang dimana nanti di misi mingguan ini kalian bisa dapetin 30 RST atau season token tambahan cuma bermain game 5 kali dalam seminggu aja. Gitu ya, teman-teman. Maka kalian akan dapetin 30 season token tambahan. Dan habis itu di sini kalian juga bisa dapetin 30 season token tambahan lagi kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan 200 games atau bermain 200 game dalam 1 minggu. Gitu, teman-teman. Dan habis itu di sini kalian juga bisa dapetin 50 season token tambahan apabila di sini kalian bisa menyelesaikan atau memainkan game sebanyak 400 game dalam 1 minggu. Gitu, teman-teman. Dan habis itu di sini juga masih ada misi-misi lainnya yang bisa kalian kerjain untuk mendapatkan season token secara gratis. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di misi season 7 dari season pass yang ada di roller coin saat ini, dia tuh lebih fokus untuk tugas-tugas bermain game aja. Jadi di sini buat kalian para player gratisan, kalau kalian pengen dapetin season token dari sini, kalian cuma tinggal mainin game sebanyak mungkin aja dari setiap tugas yang ada di sini. Maka nanti di sini kalian bisa dapetin season token secara gratis. Yang nantinya season token ini bisa kalian kumpulin dan kalian tukerin untuk membeli mesin mining yang ada di kolom season store ini. Yang dimana nantinya makin banyak mesin mining yang kalian kumpulin, maka nantinya power kalian juga bisa semakin gede, yang otomatis akan membuat pendapatan kalian di roller coin ini juga bisa semakin besar. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba hitung-hitung dulu. Berapa sih kira-kira pendapatan per hari kita dari bermain gratisan cuma dengan ngandelin season task dari season 7 ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini pendapatan per hari kita, kalau misalkan kita fokus ke tugas yang gratisan aja nih, yang ini ya, yang ini 10 poin, kemudian yang ini 15 poin, 25 tuh ya. Terus tambah yang ini 15, 25 tambah 15 berarti 40, kemudian 40 tambah 20, 60, kemudian 60 tambah 25 berarti 85 poin, kemudian habis itu udah ya, tugas gratisannya cuma 85 poin. Berarti kalau misalkan dalam 1 hari kita bisa berhasil ngumpulin 85 season token, berarti kalau misalkan dalam 10 hari itu kita bisa dapetin 850 token kalau misalkan kita main secara rutin. Nah, dan kalau misalkan dalam 20 hari berarti di situ kita bisa dapetin 1600 token ya, teman-teman, kurang lebih 1600 token kalau misalkan kita main berturut-turut nyelesain misinya dalam 20 hari berturut-turut. Dan nggak cuma itu aja, nantinya di sini juga kalian akan bisa dapetin bonus token tambahan kalau misalkan kalian ngerjain 2 minggu berturut-turut, kurang lebih 200 season token tambahan kalau misalkan kalian nyelesain semua misi game yang ada di sini yang weekly-nya. Berarti kalau misalkan 20 hari itu kan 2 mingguan, berarti di sini kalian bisa dapat 400 token dari yang weekly, kemudian 1600 token dari yang daily-nya dalam 20 hari secara berturut-turut. Nah, sekarang kita akan hitung-hitung worth it apa enggaknya si season task dari season 7 ini, apakah worth it apa enggak untuk ditukarkan dengan mesin mining. Berarti kalau misalkan dari 20 hari kita mainin, fokus mainin gamenya dan ngumpulin season tokennya, itu kan kurang lebih kita dapetin 2000 RST ya. Nah, 2000 RST ini bisa nggak kira-kira nantinya kita tukerin menjadi mesin mining? Nah, jawabannya bisa ya, teman-teman. Jadi nantinya si 2000 RST yang berhasil kalian kumpulin dari sini, dari season task ini, bisa kalian tukerin dengan yang namanya ini ya, kalian masuk ke kolom season store yang ada di sini. Nah, bisa kalian tukerin dengan yang namanya White Walker Case. Nah, di White Walker Case ini price-nya atau harganya cuma 1500 RST aja. Jadi kalau misalkan nanti selama
selama 20 hari berturut-turut kalian mainin gamenya dan nyelesain misinya, kalian itu kan nanti kurang lebih dapat 2000 RST tuh. Nah, dari 2000 RST itu kalian tinggal pakai aja 1500 RST-nya untuk membeli White Walker Case ini. Nah, White Walker Case ini apa bang? Nah, jadi White Walker Case ini adalah kayak mystery box gitu dari si Season Store 7 ini, yang dimana di dalamnya ini ada berbagai macam reward mesin mining yang bisa kalian dapetin. Nah, isinya tuh kayak ada mesin mining yang bernama Queen of Spin yang paling gede dengan powernya 862.000 GH. Kemudian yang paling rendahnya itu powernya 22.000 GH per second. Jadi nantinya dengan 1500 RST yang udah berhasil kalian kumpulin dari Season Store Season 7 itu, kalian bisa pakai atau pergunakan untuk membeli mystery box yang ada di sini untuk mendapatkan reward mesin mining yang nantinya udah disediakan di sini gitu teman-teman. Syukur-syukur kalau misalkan kalian dari pembelian pertama itu kalian bisa dapat yang paling gede gitu. Nah, dari yang power yang paling gede ini aja nanti ini udah bisa lebih dari cukup buat kalian pergunakan buat dapetin cuan dari si roller coin ini gitu teman-teman. Kalaupun nantinya ternyata kalian dapatnya yang paling kecil 22.000 GH per second, ini juga menurut gue cukup lumayan sih, cukup fair lah. Dengan 1500 season token kalian dapat satu mesin dengan 22.000 GH per second gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen main di season 7 ini, lebih baik kalian fokus ngumpulin RST aja daripada ngerjain misi yang ada di event pass yang ada di sini gitu ya teman-teman. Karena seperti yang udah gue bilang tadi ya, untuk yang event pass ini sendiri nggak begitu worth it di season 7 ini, karena untuk hadiah mesin miningnya itu malah downgrade jika dibandingkan dengan season 6 sebelumnya gitu teman-teman. Nah, kemudian buat kalian yang bertanya-tanya apakah roller coin ini masih worth it apa enggak? Nah, kalau buat gue pribadi sih ya, karena di sini mesin mining gue udah kekumpul cukup banyak dan gue mainnya udah cukup lama ya, udah hampir 2 tahun, dan di sini mesin mining gue udah kekumpul cukup banyak koleksinya dengan power yang segini, menurut gue masih cukup worth it sih untuk sekedar menghasilkan passive income dari internet tanpa harus ngapa-ngapain gitu. Karena di sini mesin mining gue udah banyak. Mungkin kalau untuk yang player baru ya, dengan sistem aturan roller coin yang kayak sekarang gitu, kalian ngemodal itu nggak worth it gitu, nggak kayak dulu, karena harga Bitcoin juga terus turun ya, yang dimana pendapatan kita kalau misalkan kita tukerin menjadi rupiah juga nilainya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu gitu. Tapi kalau untuk player yang udah cukup besar dan udah mempunyai banyak mesin mining kayak gini dan pengen ngelanjutin, ya menurut gua masih worth it sih, karena di sini untuk roller coin sendiri masih lancar dan nggak ada kendala pembayaran sama sekali. Dan kalau misalkan ditanya untuk player gratisan apakah masih sama worth it apa enggak, ya tentu aja masih worth it sih menurut gua, asalkan kalian fokus di season tasknya aja, jangan yang di event pass, apalagi kalian mau ngeluarin modal buat beli mesin mining. Karena seperti yang gua bilang tadi ya, kalau kalian pengen ngemodal dengan posisi harga Bitcoin yang anjlok kayak sekarang ini, itu tuh untuk balik modalnya lama banget menurut gua. Kecuali mungkin nanti kalau Bitcoinnya uprise lagi ya, atau naik lagi, barulah agak sedikit lebih mending gitu antara modal dengan pendapatan. Tapi kalau misalkan dengan posisi kayak sekarang yang Bitcoin ini belum ada tanda-tanda mau naik, lebih baik fokus di main gratisan aja ya teman-teman. Karena di sini seperti yang gue bilang tadi, dengan ngerjain season task dari season 7 ini aja lumayan sih. Mungkin kalau misalkan kalian fokus ngerjain misinya dalam 1 bulan aja, kalian udah bisa dapetin 2 mesin mining secara gratis cuma dengan nukerin season token kalian di kolom season store yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini kemudian kalian tinggal beli mystery boxnya aja yang di sini, sebulan 2 kali juga udah lumayan sih ini menurut gua. Dan ini kan seasonnya kurang lebih berjalan selama 3 bulan ya, berarti dalam 3 bulan season 7 ini berlangsung kalian bisa dapetin 6 mesin mining secara gratis cuma dengan fokus ngerjain season task dari season 7-nya aja gitu teman-teman. Oh ya, dan perlu kalian perhatikan juga di sini untuk season 7 ini sendiri, nantinya pendapatan kalian yang kalian dapetin dari season task itu akan dikonversi menjadi RST ataupun season token yang nantinya ditampilkan di sini nih. Nah, ini kan ada nih season token gua ada 210. Nah, perlu kalian perhatikan untuk season token ini tuh hanya bisa dipergunakan selama season 7 ini berlangsung aja. Jadi nanti kalau misalkan season 7-nya habis, season tokennya ini akan langsung dianguskan ya teman-teman. Jadi pastikan ketika kalian udah berhasil ngumpulin season token ataupun RST di dalam wallet kalian yang ada di sini, kalian langsung pergunakan aja sebaik mungkin atau langsung beliin aja mesin mining ataupun mystery box di sini sebelum si season 7 ini berakhir. Karena kalau misalkan season 7-nya berakhir, maka nanti si season token yang kalian dapat di sini juga nanti akan dihanguskan gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan roller coin di season 7 versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.